Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan presentasi pada hari ini. Selanjutnya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bumi yang meliputi hidrosfer, atmosfer, awan, sumber daya alam, dan bencana kebumian. Selanjutnya yaitu kami dari kelompok 5 yang beranggoта 5 orang. Saya sendiri yaitu Lilis Karlina dan teman saya Jovan Kariska Bramasti, Andini Padilawati, Safira Megita Putri, dan Devi Rahmawati. Selanjutnya yaitu kita langsung saja ke pemaparan materi. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Devi Rahmawati. Untuk Devi Rahmawati dipersilahkan. Pengertian bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Bumi adalah planet yang menempati urutan ketiga dalam tata surya. Setelah planet Merkurius dan Venus, dan planet Bumi merupakan satu-satunya planet pada tata surya. Dihuni makhluk hidup terutama manusia. Atmosfer Bumi terdiri dari beberapa unsur zat. Zat lemas 78%, oksigen 21%, organ 0,9%, dan unsur lainnya seperti karbon dioksida dan ozon, yang jumlahnya sangat sedikit. Bumi terbungkus oleh lapisan atmosfer, dan permukaan Bumi tertutup oleh 71% lapisan air dan 29% terdiri dari daratan. Bentuk Bumi. Bentuk dari planet Bumi sesungguhnya tidaklah berbentuk seperti bola yang bulat sempurna, melainkan agak sedikit lonjong atau berbentuk oval, di mana lengkungan Bumi yang berada di sepanjang sumbu kutub utara dan kutub selatan hampir mendatar seperti halnya yang ada di sekitar ekuator. Bentuk lengkungan yang relatif hampir mendatar ini tidak lain disebabkan oleh rotasi bumi, dan pendataran yang ada di kedua kutub bumi menyebabkan diameter bumi di ekuator lebih panjang 43 km dibandingkan dengan diameter yang terdapat di kedua kutub bumi. Rotasi dan revolusi bumi. Perputaran bumi pada porosnya mengakibatkan adanya pembagian waktu pada permukaan bumi, terjadinya pergantian siang dan malam, penggelembungan ekuator, dan pemepetan polar bumi, serta terjadinya angin pesat yang semula merupakan angin utara dan angin selatan menuju ekuator. Karena perputaran bumi pada sumbunya, membiaslah angin-angin itu menjadi angin barat laut dan tenggara. Pembagian tempat di bumi berdasarkan satu tata koordinat menimbulkan hubungan antara jarak dan waktu. Kedudukan matahari terhadap permukaan bumi tidak sama. Hal ini erat kaitannya dengan bentuk bumi bulat. Pembagian waktu pada permukaan bumi didasarkan pada pembagian koordinat bumi. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah proses pergerakan bumi untuk mengorbit matahari. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengorbit matahari di orbit adalah 36,54 hari. Pada waktu itu juga disebut revolusi bumi. Revolusi bumi terjadi karena tarik ulur antara gaya gravitasi matahari dan gaya gravitasi bumi. Keadaan orbit bumi ini menyebabkan beberapa fenomena alam yang dirasakan setiap tahunnya, yaitu perbedaan panjang antara siang dan malam antara daerah, gerakan semu tahunan matahari, perubahan musim, perubahan penampilan rasi bintang dan kalender Islam. Lapisan-lapisan bumi. 1. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan struktur lapisan bumi bagian paling luar dari planet bumi. Pada lapisan kerak bumi inilah manusia, hewan, dan tumbuhan hidup. Dengan ketebalan lapisan kerak bumi antara 5-70 km, lapisan dan struktur kerak bumi terdiri atas bebatuan beku, sedimen, dan metafon. 2. Selimut bumi. Selimut atau selubung bumi lebih dikenal dengan sebutan mantel bumi. Letaknya berada di antara kerak bumi dan inti bumi. Ketebalan mantel bumi yakni 2.900 km. Temperaturnya mencapai hingga 300 derajat Celcius. 3. Inti bumi. Inti bumi atau core merupakan lapisan bumi paling dasar. Ketebalan lapisan ini adalah 3.500 km dengan lapisan inti luar setebal 2.000 km. Suhu di lapisan inti luar adalah 2.200 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu materi yang kedua. Materi kedua akan dijelaskan oleh Andini Padilawati. Untuk Andini Padilawati dipersilahkan. Selanjutnya ada tentang hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hydro yang artinya air dan sphere yang artinya lapisan. Hidrosfer ialah bentang perairan
Siklus hidrologi merupakan perputaran air atau siklus air yang ada di bumi. Siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada siklus pendek, yang kedua ada siklus sedang, yang ketiga ada siklus panjang. Yang pertama ada siklus pendek, yaitu air laut menguap menjadi awan dan jatuh lagi ke laut sebagai hujan. Yang kedua ada siklus sedang, yaitu air laut menguap, lalu uap air tersebut dibawa oleh angin ke daratan. Di ketinggian tertentu, uap air tersebut mengalami proses kondensasi menjadi awan. Selanjutnya, awan menjadi hujan dan turun ke daratan. Hujan tersebut akan diserap oleh tanah, sebagian lagi akan diserap oleh akar tumbuhan, dan sebagian laginya akan terbawa aliran air seperti sungai dan parit. Yang ketiga ada siklus panjang, yaitu matahari menyinari bumi dan sumber air seperti laut dan samudera. Sumber-sumber air tersebut mengalami penguapan, kemudian terjadilah evaporasi. Kemudian uap air mengalami sublimasi. Uap air yang telah terbentuk dan mengalami sublimasi kemudian terbentuklah menjadi awan yang mengandung kristal-kristal es. Awan kemudian bergeser ke daratan karena tertiup oleh angin. Setelah di daratan turunlah hujan. Hujan kemudian jatuh ke daratan dan mengalir ke sungai. Lalu setelah mengalir ke sungai berlanjut ke laut sehingga akan terjadi lagi siklus hidrologi. Unsur utama proses siklus air yang pertama ada evaporasi, yaitu penguapan air di permukaan bumi secara langsung melalui pemanasan. Yang kedua ada kondensasi, yaitu pendinginan uap air pada lapisan atmosfer. Yang ketiga ada presipitasi, yaitu titik air salju yang semakin banyak akan turun sebagai hujan. Yang keempat ada perkolasi, yaitu penyerapan air hujan melalui celah dan pori tanah serta batuan. Jenis lapisan air ada perairan darat dan perairan laut. Perairan darat ini terbagi menjadi 4, yaitu air tanah, rawa, danau, dan sungai. Selanjutnya ada perairan laut yang dibagi menjadi 3, yaitu laut tepi, laut pertengahan, dan laut pedalaman. Selanjutnya yaitu materi akan dijelaskan oleh Jovanka Rizka Bramasti. Untuk Jovanka Rizka Bramasti dipersilahkan. Saya Jovanka Rizka Bramasti akan menjelaskan materi tentang atmosfer. Atmosfer sendiri berasal dari kata atmos dan spaira. Atmos yang berarti uap dan spaira yang berarti bola. Pengertian atmosfer sendiri adalah bulatan udara yang membungkus bola bumi. Atmosfer termasuk bagian bumi karena pengaruh gaya berat, maka atmosfer berputar atau berotasi bersama-sama bumi setiap hari, serta beredar mengelilingi matahari setiap tahun. Tebal atmosfer mencapai kurang lebih 1000 km. Semakin tinggi lapisan udara, tekanannya semakin rendah. Sifat-sifat atmosfer. Pertama, tidak memiliki warna, tidak berbau, hanya bisa dirasakan oleh indera perasa. Kedua, memiliki berat sehingga dapat menyebabkan tekanan. Ketiga, memiliki sifat dinamis dan elastis yang dapat mengembang dan mengerut. Komposisi atmosfer. Pertama, udara kering, gas, udara lembab, air dalam bentuk cair, padat atau gas. Yang ketiga, aerosol, partikel tersuspensi antara lain debu, garam, asap, dan spora. Komponen penyusun udara kering. Komponen utama nitrogen 78,08%, lalu oksigen 20,94%, lalu argon 0,93%, selanjutnya karbon dioksida 0,036%, dan lain-lain 0,04%. Bagian-bagian atmosfer. Yang pertama ada troposfer. Lapisan ini berada pada ketinggian 0,8 sampai 19 km. Gejala cuaca, awan, petir, badai, dan hujan terjadi di lapisan troposfer. Total massa atmosfer 75% berada pada lapisan ini.
tersusun atas nitrogen 78% dan oksigen 21%, serta hanya sedikit konsentrasi gas lain. Profil temperatur berkurang terhadap ketinggian. Penurunan rata-rata temperatur pada troposfer adalah 6,5 Celcius. Lapisan troposfer merupakan tempat tersimpannya sebagian besar dari uap air. Lapisan atmosfer selanjutnya adalah stratosfer, merupakan lapisan invers atau isotermis. Suhu udara bertambah tinggi seiring dengan naiknya ketinggian 18-50 km. Bagian atas stratosfer dibatasi oleh permukaan diskontinuitasi suhu yang disebut stratopause 50 km. Ciri penting keberadaan lapisan ozon untuk menyerap radiasi. Lapisan atmosfer selanjutnya adalah mesosfer. Lapisan udara ketiga 49 atau 50 sampai dengan 82 km bersifat terjadi penurunan suhu seiring bertambahnya ketinggian. Bagian atas dibatasi oleh mesopause yang mempunyai suhu paling rendah kira-kira minus 100 derajat 85 km. Lapisan pelindung bumi dari jatuhnya meteor. Lapisan atmosfer selanjutnya adalah termosfer. Lapisan ini adalah lapisan keempat, disebut juga lapisan ionosfer, ketinggian 82 hingga 400 atau 800 km. Tempat terjadinya ionisasi partikel yang dapat memberikan efek pada perlambatan gelombang radio. Sifat suhu konstan terhadap ketinggian, tetapi berubah sesuai waktu. Lapisan atmosfer selanjutnya adalah eksosfer, lapisan udara kelima, ketinggian 400 atau 800 hingga 1000 km, merupakan lapisan paling panas, disusun oleh sejumlah gas hidrogen, dibatasi garis imajiner magnetopause sebagai lapisan teratas. Sifat semakin tinggi udara semakin tipis. Selanjutnya yaitu materi akan dijelaskan oleh Safira Medipa Putri. Untuk Safira Medipa Putri dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang awan. Awan adalah gumpalan uap air dan kristal es yang terapung di atmosfer yang sangat kecil atau campuran keduanya dengan konsentrasi berorde 100 per cm kubik dan mempunyai radius sekitar 10 mikrometer. Ia kelihatan seperti asap berwarna putih atau kelabu di langit. Selanjutnya ada proses pembentukan awan. Jika di langit sedang cerah, kita bisa melihat awan di langit. Awan tersebut terlihat seperti kapas-kapas yang sedang terbang di langit. Jika langit sedang cerah, maka awan akan terlihat berwarna putih. Seringkali kita lihat awan putih dengan berbagai bentuk. Kadang-kadang bergumpal-gumpal, kadang tersebar tipis, berbentuk seperti sisik ikan, atau bergaris-garis seperti serat. Sebentar terlihat bergumpal, tak lama kemudian berubah bentuk bertebaran di bawah angin. Diawali dari turunnya hujan, kemudian sinar atau cahaya matahari yang sampai di permukaan bumi. Lantas diserap bumi, tumbuhan, tanah, sungai, danau, dan laut, sehingga menyebabkan air menguap. Uap air naik ke udara atau atmosfer lebih besar dibandingkan di atmosfer bagian atas. Semakin ke atas, suhu atmosfer juga semakin dingin. Maka uap air mengembun pada debu-debu atmosfer, membentuk titik air yang sangat halus berukuran 2-100 mm. Atau 1 mm-nya 1/1 juta meter. Tanpa adanya debu atmosfer yang disebut aerosol, pengembunan tidak mudah terjadi. Miliaran titik-titik air tersebut kemudian berkumpul membentuk awan. Selanjutnya ada jenis-jenis awan. Yang pertama ada awan rendah yang kurang dari 2 km dari permukaan tanah. Yang pertama ada awan stratocumulus. Awan ini terletak sangat rendah sehingga dari tanah kita dapat melihatnya dengan jelas. Awan stratocumulus dapat menghasilkan hujan, namun biasanya tidak lebat. Yang kedua ada awan stratus, berbentuk lapisan tipis, melebar pada langit dengan warna putih menuju keabu-abuan. Awan ini menandai kestabilan tekanan
udara pada atmosfer. Yang ketiga ada awan nimbus stratus. Awan nimbus stratus berbentuk tebal dan cenderung tidak teratur dengan warna putih keabu-abuan. Awan ini kerap sekali menghasilkan salju maupun hujan karena memiliki tekstur yang tebal. Selanjutnya ada awan sedang yang berada 2-6 km dari permukaan tanah. Yang pertama itu ada awan altocumulus. Awan altocumulus berbentuk bulatan kecil-kecil seperti kapas yang menyebar luas di langit. Satu antara yang lain seperti terikat. Awan altocumulus memiliki warna putih hingga abu-abu. Yang kedua ada awan altostratus. Awan altostratus banyak mengandung butiran air. Oleh karena itu, awan ini dapat menghasilkan hujan ringan dan vega. Hujan yang tak sampai ke tanah. Selanjutnya ada awan tinggi 6-12 km dari permukaan tanah. Yang pertama ada awan cirrus. Awan ini kerap menandakan hari-hari dengan cuaca yang baik dan cerah. Awan ini memiliki struktur yang sangat halus seperti serat, berbentuk seperti bulu burung. Selain itu, awan cirrus juga sering berbentuk seperti pita yang melengkung di langit seakan-akan bertemu pada beberapa titik di ufuk. Awan dengan perkembangan vertikal. Yang pertama ada awan cumulus. Awan ini berbentuk memanjang ke atas dan tebal. Terdapat puncak tertinggi dari awan. Awan cumulus terjadi karena tekanan udara di atmosfer sedang labil. Yang kedua ada awan cumulonimbus. Awan ini adalah perkembangan dari awan cumulus dan bentuk menjulang dari ke atas seperti kubah. Yang ketiga ada awan cirrostratus. Awan cirrostratus memiliki warna agak kelabu dan bertekstur sangat halus saat berada di atmosfer. Selanjutnya ada awan cirrocumulus. Jenis awan cirrocumulus memiliki bentuk putus-putus teratur seperti gerombolan domba atau sisik ikan yang sangat tipis di langit. Karena letaknya sangat tinggi, awan ini menyimpan banyak sekali kristal es dan tetesan air yang sangat dingin. Selanjutnya, materi yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi selanjutnya yaitu pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah seluruh potensi yang dimiliki alam dan dapat dikembangkan dalam proses produksi, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Potensi sumber daya alam tidak akan bermanfaat jika tidak diolah. Contohnya, minyak bumi merupakan benda cair yang mungkin dianggap tidak bermanfaat. Namun pada kenyataannya, minyak bumi bisa dikatakan sebagai kebutuhan manusia. Selanjutnya yaitu klasifikasi sumber daya alam. Ada 3, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak akan habis. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Contohnya yaitu seperti hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Selanjutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses membentukannya. Apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Contohnya yaitu seperti minyak tanah, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang. Selanjutnya yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis. Contohnya yaitu contoh dari sumber daya alam yang tidak akan habis yaitu contohnya seperti udara, matahari, energi pasang surut dan energi laut. Selanjutnya yaitu ada macam-macam sumber daya alam. Ada 3 yaitu sumber daya alam tumbuhan, sumber daya alam hewan, dan sumber daya alam tambang. Sumber daya tumbuhan yaitu manusia dan hewan tidak mungkin hidup tanpa tumbuhan. Tumbuhan yang banyak dimanfaatkan manusia, yaitu adalah tumbuhan hasil hutan serta hasil pertanian dan perkebunan. Selanjutnya yaitu sumber daya hewan. Beraneka jenis hewan ada di bumi. Semua hewan tersebut dibedakan atas beberapa kelompok. Contohnya yaitu seperti mamalia, burung, ikan, dan serangga. Berdasarkan cara hidupnya, hewan
hewan dikelompokkan menjadi hewan liar dan hewan peliharaan. Selanjutnya yaitu sumber daya alam, barang, dan tambang. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang diperoleh dengan cara ditambang atau digali. Barang tambang dikelompokkan menjadi barang tambang mineral dan barang tambang bukan mineral. Selanjutnya yaitu ada bencana kebumian. Bencana kebumian yaitu seperti gempa bumi, tanah longsor, dan tsunami. Yang pertama yaitu bencana kebumian gempa bumi. Gempa bumi merupakan gempa bumi memancarkan energi bumi dalam bentuk gelombang gerakan kulit bumi yang dikaitkan dengan gelombang seismik diukur oleh seismograf. Selanjutnya yaitu ada proses gempa bumi, yaitu ada gempa pendahuluan, gempa utama, gempa susulan, gempa kedalaman, gempa sedang, dan gempa dangkal. Selanjutnya yaitu berdasarkan proses fisik. Berdasarkan gempa bumi dibedakan menjadi 3, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa rentuhan. Bencana kebumian selanjutnya yaitu tanah longsor. Tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi yang merupakan salah satu jenis gerak massa tanah atau batuan, ataupun pencampuran kedua-duanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Tanah longsor terjadi karena ada gangguan kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan tanah besar. Tanah longsor disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor yang mempengaruhi kondisi material itu sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Selanjutnya yaitu penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam. Namun ada faktor-faktor lain yang turut berpengaruh, yaitu seperti salah satunya 1. Erosi yang disebabkan sungai-sungai. 2. Lereng dari bebatuan dan tanah. 3. Gempa bumi. 4. Gunung berapi. 5. Getaran dari mesin. 6. Berat yang terlalu berlebihan. Selanjutnya yaitu ada bencana kebumian tsunami. Tsunami perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, atau hantaman meteor di laut. Gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah. Di laut dalam, gelombang tsunami dapat merambat dengan kecepatan 500 sampai 1000 km per jam. Hantaman gelombang tsunami bisa masuk hingga bibir pantai. Dampak negatif yang diakibatkan tsunami adalah merusak apa saja yang dilaluinya. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami di daerah pinggir pantai yaitu yang pertama, bau asin yang sangat menyengat, yang kedua yaitu air laut yang surut secara tiba-tiba, yang ketiga yaitu dari kejauhan tampak gelombang putih dan suara gemuruh yang sangat keras. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.